Oh, itu yang namanya zikir. Waktu saya ngambil cuma nikmat sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus tiba-tiba mata saya basah dengan air mata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan tiba-tiba di waktu yang bersamaan saya berdiri. Tiba-tiba saya bisa berdiri. Dan di waktu bersamaan ketika saya berdiri pada waktu yang sama, saat saya berdiri keluar dari mulut saya kalimat La ilaha illallah. Pengalaman ini saya rahasiakan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tahu. Diam-diam saya mencari tahu tentang kalimat La ilaha illallah. Ada apa dengan kalimat La ilaha illallah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semakin saya banyak belajar, semakin bingung. Karena semua orang yang saya tanya memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya, inna dina indallahil Islam. Apaan tuh? Saya bilang. Dakwahnya selalu pakai bahasa Arab. Apaan tuh? Itu sebabnya dalam ceramah umum seperti ini, saya menggunakan lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Kalau ada yang belum paham, itu bisa langsung mengerti, langsung terjemahannya. Terjemahan versi Kementerian Agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya saya mencari dan tepat tanggal 7 Agustus 2008 Allah lagi-lagi memberikan pengalaman yang spektakuler. Ketika saya sedang mengajar pendidikan agama Kristen di SD Negeri Pengampon, tiba-tiba saya mendengar suara azan dikumandangkan di telinga saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget. Saya melihat ke kanan ke kiri. Saya waktu sekolah pendeta, sekolah teologi, saya tahu itu waktu duha jam 8 pagi. Tidak mungkin ada azan. Saya coba ke musola sekolah. Tidak ada yang azan. Siapa ini? Saya setelah di musola lihat, saya kembali ke kelas di mana saya mengajar. Pertama di Indonesia, ada sekolah dasar negeri yang punya ruang belajar pendidikan agama Kristen di Cirebon, SD Pengampon. Dan itu yang bangun saya. Saya menciptakan sebuah pluralisme di sekolah itu, supaya diakui kekristenan. Saya kembali ke kelas, saya kaget. Tidak ada orang berazan. Begitu masuk kelas, suara itu seperti mengikuti saya kemana saya pergi. Tiba-tiba ketika saya melihat atap-atap di kelas, atap itu bergelombang. Dan saya ketakutan. Tanpa mengerti. Akhirnya saya datang kepada kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, saya mau masuk Islam. Oh, dia kaget. Kenapa kaget? Karena belum lama sebelum itu terjadi, saya menggagalkan wacana perda. Tentang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah di kota Cirebon. Kaget semua orang. Saya dikenal sebagai orang yang berani, radikal, ilmiah. Akhirnya saya dibawa ke Kementerian Agama. Saya sendiri bingung, nggak ngerti kenapa saya ingin masuk Islam. Mungkin itu yang seringkali guru saya sampaikan, Bapak Dr. Adi Ginanjar, ISQ 165. Pak Ari seringkali bilang, Allah itu adalah Allah yang maha membulak-balikan hati manusia. Dalam sekejap saya ingin masuk Islam, tanpa mengerti. Akhirnya saya bersyahadat di rumah ketua MUI. Tapi sebelum bersyahadat, Bapak Ibu, saya seperti di sidang di kantor, berjam-jam. Jangan main-main dengan agama, Pak Yudi. Saya nggak main-main. Saya kepepet Islam, saya dicurigai. Jangan main-main. Sampai berjam-jam, sampai saya lupa. Pokoknya saya diinterogasi habis-habisan di ruang kepala kantor Departemen Agama Kota Cirebon pada waktu itu. Sampai akhirnya saya bilang, saya siap kehilangan PNS saya. Kalau saya tidak bisa mualaf gara-gara saya PNS, gak apa-apa, saya gak PNS juga. Saya masih menggunakan ayat Kristen waktu itu. Saya bilang, burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Walaupun tidak bekerja, dia bisa makan. Masakah aku akan kelaparan? Aku tidak makan. Bapak Ibu, akhirnya tiba-tiba mama saya telepon. Begitu telepon mama saya, dia tanya, apa betul
Chin-gi, nama saya Sou Chin-gi. Bapak Ibu kalau lihat kopea saya nggak kelihatan. Kalau dibuka jangan lihat. Jangan lihat. Lihat patikanmu saya. Lihat. Nah, kelihatan kan? Masih saudaranya Jackie Chan. Suaranya kayak Ahok, tapi saya bukan saudaranya Ahok. Masya Allah. Ada kejadian di satu kampung. Ketika saya masuk ke kampung, ada nenek-nenek sampai naik ke kursi, kepengen lihat Ustadz keturunan Cina seperti apa. Begitu naik, goyang kursinya, si nenek itu berani sekali, sudah tua, berani naik kursi, beduk jatuh kursinya. Pas jatuh, pas saya lewat, saya tangkap gitu kan. Nek, aduh hati-hati, maaf Ustadz, saya kepengen lihat wajahnya Ustadz Cina itu seperti apa. Nih kayak begini, Nek. Masya Allah. Mama saya bilang, apa betul kamu masuk Islam? Mama kok tahu? Mama ditelepon oleh istri kamu nangis-nangis. Betul, iya Ma. Lalu saya cerita. Setelah saya cerita pengalaman itu, Mama menangis. Tolong nak, sudahlah berhenti saja dari PNS. Tinggalkan PNS, kamu kembali, kasihan anak-anak. Sudah kamu full time saja, melayani Tuhan di gereja. Mama saya majelis gereja. Papa saya sudah meninggal pada waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya jelaskan. Ketika jelaskan, Mama saya marah. Kalau gitu mulai sekarang, kalau itu keputusan kamu sudah tekad membulat, mulai hari ini, jangan panggil saya mamah lagi. Kamu bukan anak saya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Tapi untung, saya masih diberi kesempatan bertemu satu kali, sebelum dia menghembuskan nafasnya. Dia marah, kecewa, karena saya anak yang diharapkan, anak yang paling disayang. Jauhkan saya dari kesombongan. Anak pertama di rumah yang mencium kaki orang tua itu adalah saya. Ada sebuah tradisi Cina. Kalau Imlek itu sojak begini, Kong Sifa Choi, dan dia sujud ke orang tua cium kaki sungkem. Saya itu, Bapak Ibu, anak pertama yang sampai sungkem sama orang tua. Karena apa? Itu pertama dilakukan setelah saya dibaptis di gereja pada kelas 1 SMA. Sehingga itu membuat tertarik. Papa saya ini masuk Kristen. Papa saya itu adalah seorang Buddhis. Kakek saya adalah seorang Konghucu. Banyak orang tertarik masuk Kristen karena perilaku saya. Mama saya begitu sangat sayang karena perilaku saya. Saya sangat dekat dengan mama saya. Tapi hari itu dia bilang, kamu bukan anak saya lagi. Karena kamu memilih Islam. Sudahlah. Lalu telepon sebelum ditutup saya bilang, Ma, saya sayang sama mama. Sudah. Kalau urusanmu. Ditutup. Orang kaget. Kan telepon di loudspeaker. Akhirnya saya dibawa di ketua MUI Kota Cirebon. Saya dibimbing bersyahadat oleh seorang ketua MUI di Kota Cirebon, namanya Ki Haji Mahfud Bakri. Dia dari pesantren Buntet. Karena meninggal pun dikuburkan di pesantren Buntet di Cirebon. Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu, setelah saya bersyahadat, saya pulang ke rumah, saya kaget. Karena ternyata rumah saya sudah kosong. Istri dan ketiga anak saya, kata tetangga itu, sudah dijemput oleh mertua saya, yang ada seorang pendeta gereja Bethel Indonesia. Jujur Bapak Ibu, hari itu saya menyesal masuk Islam. Saya nggak pernah nyangka, saya akan ditinggalkan oleh keluarga saya. Dalam keadaan bingung ketakutan, saya akhirnya menutup pintu rumah saya, mengurung. Lalu akhirnya Bapak Ibu, di tengah malam saya buka handphone saya. Karena begitu saya ketakutan, saya matikan handphone, tengah malam buka, ternyata betul. SMS masuk, banyak sekali dari guru-guru. Karena saya adalah angkatan pertama yang disertifikasi dalam program guru agama. Apa betul Pak Yudi masuk Islam? Apa betul? Sampai dosen-dosen di sekolah teologi saya, ada yang telepon, dia menangis. Saya bilang, Pak Pendeta, saya tersesat. Tolong saya. Kenapa hidup saya jadi kayak begini Pak? Ya sudah. Ke Rembang, saya tunggu. Singkat cerita saya di Rembang. Sampai di Rembang itu Bapak Ibu, saya diajak ke gereja, tidur di hotel. Tapi saya kebingungan. Sampai gereja kok jadi tidak nyaman, jadi gelisah. Jadi galau begitu kalau bahasa sekarang. Pulang ke hotel, saya nggak nyaman. Lalu saya ngumpet-ngumpet sholat. Mau nyoba saya kan sekolahnya di SD negeri Stan. Kalau SD negeri itu masuk sekolah bacanya Al-Fatihah. Pulang wal asri. Jadi saya masih ingat Al-Fatihah. Cuman
saat itu belum bisa membedakan mana hak tebal, mana hak tipis. Kalau